Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, kaifa halukum? Apa kabar rekan-rekan semua? Senang sekali saya Reza Sukmanugraha bisa menyapa rekan-rekan semua di dalam pembelajaran daring mata kuliah pengantar ilmu sastra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai kajian sastra dan ruang lingkupnya. Rekan-rekan sekalian, tentu di antara rekan-rekan sekalian sering kali mendengar istilah sastra. Atau bahkan di antara Anda ada yang memiliki hobi membaca karya sastra sebagaimana tertera di layar. Anda mungkin senang membaca beberapa karya seperti novel, puisi, atau membaca drama. Nah, tentu apakah pernah terbesit di benak Anda apa pengertian sastra? Atau apakah semua yang Anda baca termasuk ke dalam karya sastra? Atau bahkan apakah semua karya yang pernah Anda saksikan, yang pernah Anda tonton, atau pernah Anda dengarkan, apakah semua itu adalah karya sastra? Nah, untuk bisa membedakannya, kita akan mengkaji terlebih dahulu pengertian sastra. Sekarang kita terlebih dahulu mempelajari apa pengertian sastra. Jika dilihat secara etimologis, kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta, diambil dari kata sas dan tra. Sas artinya pengajaran, sedangkan tra artinya adalah media. Di dalam kebudayaan lain, misalnya di dalam kebudayaan Inggris, kata sastra disebut dengan literature. Literature berasal dari bahasa Latin literatura yang memiliki arti kurang lebih sama dengan sastra, yaitu aturan, kaidah, grammar, atau tulisan. Sedangkan di dalam kebudayaan Arab, kita mengenal sastra dengan istilah adab atau al-adab. Secara etimologis atau secara harfiah, kata adab sebagaimana kita paham di dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan sopan santun, dengan kebaikan, dengan ajaran dan lain sebagainya. Memang benar, di dalam kebudayaan Arab, al-adab atau adab secara leksikal bermakna ad-da'wah ila ta'am atau ajaran untuk makan. Mengapa demikian? Karena secara historis, orang-orang Arab pada zaman dahulu biasa menunjukkan tata keramanya, kebaikannya kepada tamu dengan mengajak tamu tersebut untuk makan. Namun, seiring perkembangannya, kata adab kemudian masuk ke dalam tradisi literasi, yang kemudian orang-orang Arab ketika menulis sesuatu, bertujuan menuliskan sesuatu yang bisa memberikan kebaikan kepada sesamanya. Maka dari itu, kata sastra diubah menjadi kata adab. Oleh karena itu, kata adab berkembang menjadi pengertian sastra sebagaimana kita ketahui pada saat ini. Selanjutnya, kita akan melihat pengertian sastra secara lebih luas. Jika Anda membaca beberapa literatur mengenai sastra, kita akan memperoleh beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, oleh para teoris mengenai apa itu sastra. Misalnya, dari Plato dikatakan bahwa sastra adalah tiruan atau mimesis dari alam semesta. Atau dikembangkan oleh muridnya, yaitu Aristoteles yang mengatakan bahwa sastra itu adalah tiruan yang bersifat katarsis, yaitu menyucikan jiwa, dan beberapa pengertian-pengertian lain. Atau di dalam bahasa Arab, kita mengenal pengertian sastra itu dengan al-adab, huwa kullu syi'rin aw nathrin fi nafsi wa yuhadzibul khuluqa wa yad'u ilal fadilah wa yub'idu anir radilah bi uslubin jamilin. Artinya, karya sastra itu adalah segala jenis teks-teks puitik, teks-teks naratif, ya, yang mengajak kepada kebaikan dan menghindarkan si pembacanya dari keburukan, ya, mengajak kepada kebaikan dengan bahasa-bahasa yang indah atau uslub yang jamil. Ya, itu dia pengertian sastra secara luas. Nah, dari berbagai pengertian-pengertian sastra yang kita peroleh dari para ahli dan para teoris ini, secara sederhana kita bisa melihat bahwa karya sastra secara istilah bisa diartikan sebagai segala bentuk karya seni yang menggunakan media bahasa dalam penyajiannya, baik secara lisan maupun utamanya secara tulisan. Ini yang kemudian membedakan sastra dari seni-seni yang lain seperti seni musik, seni patung, seni rupa, seni lukisan, dan lain sebagainya. Lalu, jika timbul pertanyaan, apa bedanya karya sastra dengan karya-karya seni yang lain, kita bisa melihat aspek-aspek atau unsur-unsur pembentuk sastra itu sendiri. Paling tidak, ada 5 unsur pembentuk dari karya sastra. Yang pertama, yaitu bahasa. Kedua, estetika. Yang ketiga, imajinasi. Yang keempat, bentuk. Dan yang kelima, gagasan. Kita lihat satu persatu. Pertama, bahasa. Ya, bahasa sebagaimana saya sebutkan di awal bahwa bahasa adalah media pembentuk karya sastra dan itu menjadi pembeda utama antara karya sastra dengan karya-karya lain yang bukan sastra. Sekali lagi, karya sastra menggunakan media bahasa. Berbeda misalnya dengan seni lukis yang menggunakan media kanvas, ya, warna dan lain sebagainya. Atau misalnya seni musik yang menggunakan alat musik, ya, atau alat-alat lain yang mengeluarkan bunyi-bunyian. Nah, perbedaan sastra dengan karya yang lain adalah pada medianya. Sekali lagi, karya sastra menggunakan media bahasa, baik bahasa lisan maupun utamanya bahasa tulisan. Yang kedua adalah aspek estetika.
Estetika sederhananya adalah keindahan. Tentu kalau kita berbicara keindahan, tentu bersifat sangat subjektif. Indah bagi saya belum tentu indah bagi Anda. Namun, di sini yang harus dicatat oleh rekan-rekan semuanya bahwa karya sastra di dalam menggunakan bahasa yang digunakan di dalam karya sastra harus menunjukkan estetika yang memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya, bahasa yang digunakan di dalam karya sastra merupakan bahasa-bahasa sublim. Bahasa sublim yaitu bahasa-bahasa yang dalam tanda petik tidak biasa atau defamiliar. Misalnya, di dalam bahasa-bahasa yang digunakan untuk sastra bisa jadi digunakan bahasa-bahasa yang sifatnya metaforis, ya, alegoris, dan lain sebagainya. Ketiga, aspek yang ketiga yaitu aspek imajinasi. Tentu Anda sekalian pernah mendengar istilah imajinasi. Tentu setiap hari kita biasa berimajinasi. Nah, di dalam karya sastra, aspek imajinasi adalah aspek yang sangat penting. Imajinasi adalah daya khayal, daya fantasi untuk menciptakan sesuatu yang bisa diejawantahkan ke dalam bentuk tulisan. Itu dia imajinasi. Meskipun pada hasil akhirnya, ketika kita berimajinasi, tidak selalu kita menciptakan sesuatu yang sifatnya imajinatif atau fiktif. Bisa jadi dari imajinasi juga lahir karya-karya yang sifatnya non-fiktif, ya, yang bukan bersifat khayalan. Keempat, yaitu aspek bentuk. Nah, ini yang membedakan juga karya sastra dengan karya seni yang lain. Ya, di dalam bentuk, artinya karya sastra memiliki bentuk-bentuk tersendiri yang berbeda dari karya seni yang lain. Nanti kita akan bahas secara spesifik mengenai bentuk-bentuk ini. Artinya, karya sastra dikemas dengan bahasa-bahasa tertentu dan menunjukkan bentuk-bentuk yang spesifik yang berbeda dari karya seni yang lain. Yang kelima yaitu aspek gagasan. Gagasan adalah ide, pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta dari karya sastra tersebut yang bisa ditelisik oleh pembacanya. Ide ini bisa bersifat eksplisit atau tersurat, terlihat jelas di dalam karya sastra, atau bersifat implisit atau tersirat di dalam karya sastra. Kalau misalnya ide ini bersifat implisit, tentu Anda perlu berpikir kritis, perlu menelaah lebih lanjut, perlu menganalisis karya sastra ini. Lalu berikutnya, kita akan melihat bentuk-bentuk karya sastra. Seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa karya sastra memiliki bentuk-bentuk spesifik yang membedakan karya sastra dari karya seni yang lain. Paling tidak, di berbagai kesusastraan, baik kesusastraan Indonesia, kesusastraan Arab, atau kesusastraan Inggris, paling tidak dikenal 3 bentuk besar kesusastraan. Yang pertama adalah puisi, atau di dalam kesusastraan Arab disebut dengan syair. Yang kedua yaitu prosa, atau di dalam sastra Arab dikenal dengan bentuk nathar. Sedangkan yang ketiga adalah bentuk drama, atau yang di dalam kesusastraan Arab disebut dengan masrahiyah. Ketiga bentuk karya ini memiliki ciri-ciri yang spesifik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di dalam puisi, paling tidak, ciri khas dari bentuk yang umum adalah puisi ditulis dengan bahasa yang cenderung pendek tetapi padat makna. Biasanya bisa jadi ditulis dalam bentuk baris-baris atau bait-bait. Berbeda dengan bentuk prosa yang cenderung ditulis lebih panjang, naratif, karena prosa ditujukan untuk bertutur atau bercerita. Sedangkan bentuk yang ketiga yaitu bentuk drama ditulis dalam bentuk dialogis, ya, karena cerita-cerita di dalam drama diungkapkan dalam bentuk dialog-dialog antar tokohnya. Ketiga inilah yang membedakan antara satu bentuk dengan bentuk yang lain. Atau kita bisa melihat bagaimana ketiga bentuk ini diungkapkan dan diapresiasi. Misalnya, puisi ditulis untuk dideklamasikan atau dibacakan. Sedangkan prosa itu ditulis untuk dibaca oleh pembacanya. Sedangkan drama ditulis untuk dipentaskan dalam bentuk pementasan drama atau teater. Dan ketiga bentuk ini memiliki bentuk-bentuk yang lain, jenis-jenis yang lain, yang di masing-masing kesusastraan memiliki jenis-jenis yang berbeda satu sama lain. Misalnya, di dalam puisi Arab, puisi di dalam kesusastraan Arab dibagi berdasarkan tema-tema yang khusus. Misalnya, tema fakhr, ya, yang bercerita tentang kebanggaan, atau tema ghazal yang bercerita tentang pujian terhadap wanita atau pujian terhadap apapun. Lalu di dalam prosa juga dibagi menjadi beberapa bentuk yang lain. Misalnya ada yang namanya novel atau kisah atau riwayah. Ada yang namanya cerpen, yaitu kisah, kasiroh, dan lain sebagainya. Sedangkan drama juga dibedakan berdasarkan beberapa tema-temanya seperti komedi, tragedi, dan lain sebagainya. Lalu, pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan sastra dengan karya seni lainnya? Ketika Anda menonton film, apakah film itu karya sastra? Ketika Anda mendengarkan musik, apakah musik yang Anda dengarkan, lagu yang Anda dengarkan adalah karya sastra? Ketika Anda bermain game, apakah game yang Anda sedang mainkan adalah karya sastra?
semuanya tentu berdasarkan aspek-aspek dan pengertian yang sudah kita jelaskan, tentu semuanya bukanlah karya sastra. Namun, semua yang tadi saya sebutkan, semuanya juga terkait dengan karya sastra. Artinya, di dalam penciptaan masing-masing karya tersebut, juga terdapat aspek penciptaan karya sastra. Misalnya, di dalam film, tentu kita menggunakan naskah, dan naskahnya adalah karya sastra. Di dalam misalnya musik yang kita dengarkan, lagu-lagu yang kita dengarkan, lirik-lirik yang diciptakan merupakan karya sastra. Atau bahkan di dalam game yang Anda mainkan, di dalamnya ada storyboard yang juga merupakan bagian dari karya sastra. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai ilmu sastra. Jika tadi kita sudah mengenal pengertian sastra, kita akan mempelajari ilmu sastra. Pernahkah terbesit di benak Anda, untuk apa kita belajar sastra? Kalau misalnya Anda melihat fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekali penulis-penulis atau sastrawan yang tidak berlatar belakang ilmu sastra. Penulis-penulis bestseller, Terelie, Andrea Hirata, atau siapapun yang Anda kenal semuanya bukan berlatar belakang sastra. Untuk apa kita belajar sastra? Nah, di sini kita akan melihat, ya, kita akan belajar atau mengkaji sastra sebagai suatu keilmuan atau sebagai suatu kajian. Sebelumnya, kita bedakan terlebih dahulu bahwa sastra itu bisa dilihat dari dua aspek. Pertama, sastra sebagai suatu penciptaan atau kreasi, dan yang kedua, sastra sebagai suatu kajian, ya, atau yang kita sebut dengan ilmu sastra. Tadi di awal kita sudah memaparkan mengenai apa itu sastra dan apa bentuk-bentuk dari sastra yang bisa diciptakan oleh siapapun termasuk Anda, baik pembelajar sastra ataupun bukan. Nah, itu semua adalah sastra dalam tataran penciptaan, aspek kreatif. Dan tujuan utama dari pembelajar sastra tidak secara mutlak hanya diajarkan pada penciptaan karya sastra saja. Karena sekali lagi, setiap orang bisa menciptakan karya sastra. Namun, meskipun demikian, pembelajar sastra pun diberikan kompetensi atau kemampuan untuk bisa menulis karya sastra, baik karya sastra yang imajinatif atau karya sastra non-imajinatif. Namun, lebih dari itu, tujuan utama dari pembelajar sastra adalah para pembelajar sastra bisa menganalisis, bisa menelaah karya sastra untuk bisa mengambil nilai-nilai yang dia peroleh di dalam karya sastra yang sedang dianalisis untuk memberikan solusi atau penyelesaian terhadap masalah-masalah manusia dan kemanusiaan. Itulah yang kita bicarakan ketika kita mendengarkan istilah sastra. Itulah yang akan dibicarakan di dalam sastra sebagai suatu kajian. Oleh karena itu, tolong bedakan antara sastra sebagai suatu penciptaan atau kreasi, atau biasa disebut dengan sastra kreatif, dengan sastra sebagai suatu kajian atau sastra deskriptif, yang biasa kita sebut dengan ilmu sastra. Lalu, apa itu ilmu sastra? Secara sederhana, ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari karya sastra sebagai fenomena budaya dalam suatu masyarakat yang dikaji secara kritis dan ilmiah untuk menyelesaikan beragam masalah manusia dan kemanusiaan. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu sastra? Kurang lebih ada 3 tujuan mengapa kita perlu mempelajari ilmu sastra. Yang pertama, melalui karya sastra, kita bisa memahami kehidupan suatu masyarakat dan budayanya. Misalnya, bagi pembelajar sastra Arab, kita bisa mengenal kebudayaan Arab, bagaimana manusia Arab secara sosiologis, secara psikologis, dan lain sebagainya di dalam karya sastra yang diciptakan oleh para pengarang atau sastrawan di dunia Arab. Ya. Yang kedua, memberikan penyelesaian masalah manusia dan kemanusiaan. Karena ketika kita menganalisis karya sastra, kita akan menemukan banyak masalah-masalah yang tampak di dalam karya sastra tersebut. Misalnya, masalah psikologis, masalah sosiologis, masalah politik, masalah ekonomi, masalah kebudayaan, dan lain sebagainya. Semuanya bisa dianalisis dalam karya sastra, dan karya sastra merupakan representasi dari kehidupan manusia. Sebagaimana tadi disebutkan, menurut Plato, karya sastra adalah mimesis, yaitu tiruan. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa karya sastra merupakan representasi dari kehidupan. Oleh karena itu, ketika kita mengkaji suatu karya sastra, pada hakikatnya kita sedang mengkaji kehidupan seseorang, yang mana semua nilai yang sudah kita kaji tersebut, hasilnya bisa kita peroleh menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah manusia dan masalah kemanusiaan. Yang ketiga, tujuan dari pembelajar ilmu sastra ini adalah untuk melatih berpikir kritis. Tentu kita seringkali mendengar bahwa critical thinking atau berpikir kritis merupakan salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh mahasiswa saat ini. Nah, pembelajar sastra akan terbiasa melakukan kajian-kajian kritis terhadap karya sastra yang dia baca, baik itu sastra Arab, sastra Indonesia, ataupun sastra yang lainnya. Lewat karya sastra, mereka akan terbiasa menelaah
Ya, berbagai masalah seperti yang tadi saya sebutkan, berbagai masalah manusia dan masalah kemanusiaan yang tampil atau direpresentasikan oleh karya sastra. Karena mereka terbiasa menganalisis, melakukan kajian dan melaah, maka akan terbiasa melakukan berpikir kritis atau critical thinking. Terakhir, di dalam kajian ilmu sastra, paling tidak dikenal ada 3 ruang lingkup pembelajaran. Dan ini dikenal, sekali lagi, dikenal di berbagai kesusastraan. Baik Anda pembelajar kesusastraan Indonesia, kesusastraan Inggris, atau kesusastraan Arab. Di dalam pembelajaran ilmu sastra, dimanapun akan dikenal 3 subkajian yang akan dipelajari oleh para pembelajar sastra. Yang pertama adalah sejarah sastra, atau di dalam kesusastraan Arab disebut dengan Tarikh al-Adab. Yang kedua yaitu teori sastra, atau Nadhariyatul Adab. Dan yang ketiga adalah kritik sastra, atau Naqdul Adab. Yang pertama, sejarah sastra bercerita mengenai asal-usul ya, dan perkembangan suatu karya sastra dan pengarangnya di suatu wilayah tertentu. Sedangkan teori sastra bercerita atau menjelaskan berbagai batasan-batasan, konsep-konsep faktual, dan berbagai pandangan mengenai karya sastra dan pengarangnya dan masyarakat. Sedangkan yang ketiga yaitu kritik sastra. Kritik sastra adalah kajian sastra yang bersifat praktis. Disinilah para pembelajar akan melakukan praktik menelaah yang kita sebut dengan kritik sastra. Mengkritik karya sastra berarti menelaah, mengkaji dan menganalisis karya sastra, mengkaji berbagai masalah yang ada di dalam karya sastra untuk dicari penyelesaiannya, dan penyelesaian itu bisa berguna untuk kehidupan manusia dan kemanusiaan. Baik rekan-rekan semua, demikian pengantar ilmu sastra dan pembelajaran mengenai kajian sastra dan ruang lingkupnya. Semoga rekan-rekan semua bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kali ini. Bagi Anda pembelajar sastra, apa yang Anda dapatkan dari video pembelajaran kali ini? Dan bagi Anda yang bukan pembelajar sastra, apakah Anda tertarik untuk belajar sastra? Silakan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Terima kasih rekan-rekan semua atas perhatiannya. Syukran jazilan lihtimamikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.